Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita ada di tengah-tengah kita ada pembicara yang luar biasa ya pada hari ini. Beliau adalah Ustaz Ahmad Yani, FLC MA. Beliau kalau saya melihat dari riwayat pengalaman luar biasa ya di terakhir di Al-Azhar dan aktivitas organisasinya juga luar biasa ya. Sudah aktivitasnya itu memberikan manfaat ya dakwah dan beberapa melakukan banyak hal gitu ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tazkiyatun nafs ya. Itu kesucian jiwa atau kesucian hati ya. Pernah mungkin ya Bapak sekalian kita merasa malas gitu ya. Terus pernah juga kita mungkin merasa gimana gitu ya kalau kita punya ibadah itu tunda-tunda gitu ya. Bisa jadi sebenarnya yang bisa itu adalah yang kita gitu ya. Nah pada kesempatan kita hari ini atau subuh ini kita pas banget gitu ya. Kita ada kedatangan tamu Ustaz dari Oke, kita lanjut sebelum kalian berikutnya adalah pembacaan tilawah ya yang disampaikan oleh Muhammad Fikri Akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Shalatu wassalamu ala nabiyyina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah amma ba'du.
mengawali aktivitas kita. Allah perkenankan kita beragam amal saleh di pagi hari ini. Mengawali hari kita, Allah bangkitkan kembali kita setelah kita melangsungkan kematian kecil kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Kemudian kita juga bersuci, berwudu. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat. Dan pada kesempatan kali ini kita beriktikaf sambil kita belajar mengkaji Islam, bersilaturahim. Sungguh ini merupakan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia Allah berikan karunia ini, tapi Allah pilih kita di antara sekian miliar manusia yang Allah ciptakan. Bahkan di antara sekian miliar kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk kebaikan-kebaikan ini. Mudah-mudahan ini pertanda Allah meridhai kita. Ini pertanda Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita, menyayangi kita, dan Allah ingin kebaikan. Allah ingin menghendaki kita menjadi hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, awalan seperti ini sangat penting dalam kehidupan kita, karena mengawali hari dengan kebaikan-kebaikan akan menjadikan kita, kata Rasulullah, thayyibun nafsi, menjadikan kita memiliki jiwa yang thayyib, jiwa yang baik. Kalau pagi hari kita, jiwa kita baik, insya Allah seharian kita ikut baik. Istilahnya jiwa kita sudah mood, sudah nyaman gitu. Maka keseharian kita insya Allah baik. Tetapi sebaliknya, ketika menjadi khabithun nafsi, ya, kalau pagi harinya bangunnya nggak nyaman, nggak mood gitu, nggak enak jiwanya, maka mau kerja, mau beramal, mau ngapain juga kurang serak gitu ya. Nah, yaitu kegiatan kita atau kegiatan keluarga kita, bersama keluarga, ataupun kegiatan kantor kita, sosial dan sebagainya. Maka yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki thayyibun nafsi, jiwa yang baik. Dan salah satunya adalah dengan tazkiyatun nafs. Nah, ini di hadapan kita sudah ada mukadimah dari salah satu kitab tazkiyah. Saya kira bisa baca ya. Kelihatan, kalau kelihatan bisa ya. Kelihatan ya? Ibu kelihatan Bu? Baca nggak? Bisa baca. Nggak bisa baca. Baca ya. Kelihatan tapi nggak bisa baca Pak. Ya, kita insya Allah kita ambil dari kitab, karena saya juga ngaji kitab, tapi sebelum masuk sini, nah ini yang kalau ini baca ya. Hah? Baca. Kelihatan dan terbaca. Iya, tadi sudah dibuka di mana? Ya, intinya kita di sini sama-sama belajar, ya. Nah, kita terus belajar, kita terus berlatih, begitu ya. Karena mungkin pengalaman kita berbeda. Kalau dari sisi ilmu bisa jadi al-fakir ya lebih dahulu kita kenal seperti itu, tapi mungkin dari sisi pengalaman dan pengamalan, ya, saya kira di sini sudah banyak ya yang cerita ini, atau di atas cerita mana? Sudah 50 tahun atau lebih makanya. Pojok belakang. 50 tahun ke atas. Ya, saya kira kita semua belajar dan insya Allah sharing.
rumah. Misalnya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Ya, bahwa di antara peran penting Rasul itu tazkiyah. Yatlu 'alaihim ayatihi itu tilawah, pertama tilawah. Ya, tilawah itu menginformasikan secara umum. Tabligh, tilawah. Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan. Ya. Kemudian wa yuzakkihim. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang kedua adalah tazkiyah, wa yuzakkihim. Itu dalam surat Al-Jumu'ah, dalam surat Al-Baqarah juga ada ya. Wa yuzakkihim. Ya, yaitu mensucikan mereka, tazkiyah. Dari kata-kata yuzakkihim, tazkiyah. Nah, ini di antara peran penting Rasul. Ya, bahkan Nabi dan Rasul. Kalau kita lihat fenomenanya, kita tarik dari awal peristiwa ya. Peristiwa saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis. Iblis itu bagian dari jin, kana minal jin. Diperintahkan untuk apa? Untuk sujud kepada manusia. Ya. Tapi apa? Siapa manusianya? Itu Nabi Adam alaihissalam. Tapi apa respon daripada iblis? Ana khairum minhu. Ya. Setelah Allah yang Maha Kuasa, ya, yang menciptakan segalanya, sebagai Allah sebagai Tuhan, Allah perintahkan iblis, tetapi iblis menolak perintah itu, membangkang. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya, ya Allah. Ya. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Ya, jadi intinya itu istakbara. Ya, dalam ayat lain iblis itu kenapa istakbara? Ya, akhirnya intinya adalah dia diusir, dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena istakbara. Iblis itu istikbar, takabur. Dia sombong. Ya, dia merasa lebih baik. Ya, dia sombong. Maka sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah membangkang dari hak, dari kebenaran dan meremehkan manusia. Itu yang dilakukan oleh iblis. Begitu pula dengan nenek moyang kita, Nabiullah, ya, Nabi Allah Rasulullah, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam dengan istri beliau sudah Allah pesankan, la taqraba hadhihi syajarah. Ya, jangan kau dekati pohon ini. Ya, yang dinamakan oleh para ulama, ya, karena kata syaitan, kata iblis itu, kalau engkau makan buah ini, kau akan menjadi fatakuna minal khalidin. Kau akan menjadi orang yang abadi, orang yang akan kekal, ya, selama-lamanya dalam kenikmatan di surga. Ya. Tapi apa? Intinya kisah ceritanya adalah setan menggoda, merayu dan seterusnya. Akhirnya apa? Allah terus ingatin kepada Nabi Adam, ya, dan istrinya, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Fatakuna minal khasirin. Bukannya nanti engkau akan menjadi yang kekal, yang abadi, tapi engkau akan menjadi orang yang merugi. Tapi setan terus, ya, setan terus, ya, merayu, ya, cobain mas sedikit aja gitu kan, sedikit aja. Toh kita juga sudah di surga, gitu kan.
udahlah gitu, masa enggak, ntar kamu akan lebih baik dan sebagainya. Akhirnya intinya mereka berdua ya, nyicipin pohon itu, buahnya dari seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan mereka dari surga, tapi pada berikutnya mereka bertobat dengan kata-kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu para jamaah rahimahullah, apa penyebab kedua makhluk ini, yaitu iblis dengan Nabiullah ya, ayah kita semua Adam alaihissalam, mereka diusir daripada surga? Penyebabnya adalah hati atau jiwa yang kotor. Ya, jiwa yang kotor. Kalau iblis itu karena takaburnya, ya, maka Adam ini karena cinta kepada kenikmatan-kenikmatan dan mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun para ulama nanti berbeda pendapat ya, namanya Nabi kan maksum gitu ya, namanya Rasul kan maksum ya, terjaga daripada salah dan dosa ya, tapi nanti ada beberapa khilafiyah, tapi intinya adalah yang menjadikan mereka terusir daripada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tazkiyatun nafs. Jiwa mereka masih kotor ya, mereka tidak melakukan tazkiyatun nafs. Sifat-sifat madhumah, sifat-sifat tercela jiwa itu tidak dibersihkan ya, tidak dihilangkan. Akhirnya apa? Jiwa itu menutup hati. Jiwa itu menutup hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, an-nafs. Nah, maka inilah pentingnya an-nafs, ya, tazkiyatun nafs. Kalau kita bawa ke keseharian kita, gitu ya, kalau tadi adalah masalah yang dari dulunya yang begitu, kemudian nanti berikutnya begitu juga. Masalah anaknya Nabiullah Adam, siapa itu? Qabil dan Habil. Kenapa masalahnya sehingga dibunuh? Ya, dibunuh itu Habil karena hasad, karena iri, karena benci. Nah, itu juga terkait dengan an-nafs. An-nafs yang seperti apa? Nanti kebagiannya itu adalah an-nafs ammarah bisu, jiwa yang masih terus memerintahkan untuk keburukan. Jiwanya ini nggak bisa dikendalikan, sehingga apa? Dia terus perintahkan ya seorang untuk melakukan keburukan. Ya, tadi membunuh, ya, pada Habil, kemudian bagaimana syaitan itu takabur, bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam ya, tidak mengindahkan perintah Allah, dan akhirnya karena cintanya itu ya, pada kenikmatan ya, maka amarah diantaranya adalah an-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang senantiasa mendorong untuk keburukan. Nah, nanti ada berikutnya an-nafs al-lawwamah. Ini sudah lebih baik ya, jiwa yang al-lawwamah, menghina dirinya sendiri ya, mengkritik dirinya sendiri. Kenapa? Setelah dia berlaku keburukan, kemudian dia sadar, dia langsung menyesal, dan dia menyalahkan diri nafasnya, dia malah menyalahkan jiwanya. Nah, ini an-nafs al-lawwamah yang kemudian Allah lemparkan dalam
ya nyesel dia mengkritik dirinya sendiri, jiwanya sendiri. Dan kemudian ketiga adalah an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang mutmainnah. Kalau bahasa kitanya tenang. Kenapa? Karena jiwanya bisa dikendalikan. Dia bisa dikendalikan jiwa itu. Seorang itu jadi lebih tenang. An-nafs al-mutmainnah. Nah, mudah-mudahan kita semua ya bisa terus ya meningkatkan nafas kita, karena nafas itu buruk. Namanya dorongan jiwa itu sebenarnya kalau kita ikutin itu adalah buruk. Nah, itu kita perlu tazkiyah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan potensi kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bapak Ibu para Allah, itu fenomena yang kita tahu semua. Nah, kalau kita lihat fenomena keseharian kita, fenomena masyarakat kita, sosial kita tuh ya belum lama misalnya kita mendengar gal ya, kelompokan gal gitu. Yang luar biasa kalau kita melihat tawuran-tawuran gitu ya, anak-anak yang luar biasa. Walinya sebilah ya, ini satu peristiwa yang membuat kita miris. Anak-anak remaja bawa senjata-senjata yang, nah ini kenapa ini? Ada apa ini? Itu kan jauh sekali dari fitrah. Nah, kenapa? Karena tadi. Nah, kan nanti ada beberapa kondisi nafas jiwa. Ya, seperti misalnya kondisi yang pertama adalah hasad. Ya, kondisi hasad, kondisi iri, kondisi benci. Ya, kita perhatikan kondisi hasad, misalnya iri dalam lingkungan, apakah lingkungan kita, lingkungan sosial ataupun lingkungan kerja. Hasad ini bisa yakul hasanat. Kata Rasul itu hasad itu bisa memakan, menghabisi kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana api itu menghanguskan kayu bakar. Ya, kita mungkin sebagian ketika melihat tetangganya yang punya nikmat baru, gitu kan, punya harta baru, gimana gitu kan, hasad. Gitu ya. Begitu pula di kantor misalnya, ada koleganya, kerabatnya, yang temannya yang dia dapat dia promosi dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa timbul hasad, iri, dengki. Itu bagian dari sifat nafas yang tercela. Ada juga misalnya adalah al-ghadab, amarah ya, di rumah tangga, di antara anggota rumah tangga, marah, al-ghadab. Karena marah, rumah tangga juga berantakan. Ya, rumah tangga jadi tidak harmonis. Ketika marah, ketika amarah. Dan masih banyak lagi, seperti misalnya kita tidak ridho, kita tidak rela dengan kondisi kita, yang dinamakan dengan asuktu atau asah itu. Ya, kita nggak ridho dengan kondisi yang ada, kita nggak ridho dengan penghasilan kita nggak ridho dengan pasangan kita nggak ridho ya dengan kondisi kita. Nah, perasaan itu atau penyakit ini bisa membuat kita nggak nyaman hidup kita.
Kita nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa puas. Kalau kaitan dengan manusia, bisa jadi kita nggak bisa menerima. Akhirnya ada apa? Ya, kita tidak produktif dengan amal-amal kebaikan. Padahal, ya, menggerutunya kita, tidak menerimanya kita itu tidak akan merubah kondisi, ya, tidak memberikan solusi. Ketika kita ridho, justru disitulah akan timbul, ya, bisa timbul kebaikan-kebaikan, solusi-solusi. Kalau kita terima, kita ridho, insya Allah, ya, itu bisa mendorong kita produktif dalam melakukan amal-amal kebaikan. Nah, jadi ternyata tazkiyatun nafs itu sangat penting bagi kehidupan kita, bagi kehidupan masyarakat kita, ataupun bagi kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah. Nah, maka buah dan manfaat tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah falahud dunya wa sa'adatuha. Ya, kesuksesan dunia dan kebahagiaan kita. Kesuksesan dan kebahagiaan kita di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang dibaca oleh ananda kita semua tadi, ya, yang Masya Allah, Al-Qari, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, sungguh beruntung siapa yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi siapa yang mengotori jiwanya. Tadi, ya, kita bersihin jiwa kita, nanti enak mood kita, enak enjoy kita. Ya. Kalau jiwa kita bersih, senang kita. Ya. Mau kita berhubungan dengan masyarakat, dengan sesama, itu enak. Kemudian kalau jiwa kita bersih, sifat-sifat kita juga akan baik, yang keluar dan baik. Kalau jiwa kita bersih, maka hati kita yang akan mengendalikan kita. Ya, qad aflaha man zakkaha. Betapa banyak orang yang sudah sukses mungkin, ya, baik itu dia punya jabatan, dia punya harta, sukses dalam arti sebagai masyarakat kita, ya, dalam cara pandang sebagai masyarakat kita, tetapi karena tidak memiliki jiwa yang baik, ya, maka yang terjadi adalah kegagalan hidup. Dia punya harta, tapi hartanya tidak memberikan keberkahan. Ya, dia punya harta, tapi hartanya bisa membuatnya malah kesusahan, bisa membuat keluarganya, ya, terbengkalai dan lain sebagainya. Dia punya jabatan, ya, jabatannya justru tidak menjadi kebaikan lagi. Kenapa? Karena seorang itu, ya, dipengaruhi oleh nafasnya, oleh jiwa. Maka kata Allah betul, qad aflaha man zakkaha. Dalam ayat lain, dalam surat lain, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih. Jadi ini penting sekali, ya, masalah tazkiyatun nafs. Kemudian dia juga merupakan kebahagiaan, ya. Sebenarnya tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yudhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sempit hidupnya. Wa man a'rada 'an dzikri fa
fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tapi siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan mereka di hari akhirat dalam kondisi buta. Surat Thaha ya 123 124. Nah, yang pertama Allah bilang ya, famanita bahudaya fala yadillu wa la yashqa. Kemudian apa? Dan barang siapa yang lupa dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ini di mana? Di dunia. Jadi balasan bagi orang yang berpaling dari mengingat Allah, ya, dia lebih mencintai selain Allah. Maka yang pertama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Di mana? Allah tidak jelaskan di sini. Tetapi yang pertama ini adalah di dunia. Kenapa di dunia? Karena nanti Allah berikutnya jelasin balasan di akhirat. Apa itu yang di sini? Balasan akhirat yang di sini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi, ma'isyatan dhanka, hidup yang sempit itu di dunia. Dan dibangkitkan dalam kondisi buta itu di akhirat. Jadi yang pertama, buah dari tazkiyatun nafs adalah keselamatan atau kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Tadi seperti tadi ya, kita tidak ridho dengan kondisi yang ada, itu kan malah membuat kita sempit. Ya, meskipun kita punya sebagian bisa jadi ada yang punya rumah luas, ya, punya ruangan luas, ya, tapi karena hatinya sempit, ya sempit juga rasanya. Jadi seorang itu dipengaruhi oleh jiwanya. Kebahagiaan itu sumbernya apa sih? Sumber kebahagiaan itu adalah jiwa seseorang. Kata ulama itu, inna sa'adah allati yatamannaha al-insan la tanqa'u min khariji hadhihi nufus. Bahwa kebahagiaan ya, yang dicita-citakan, diimpikan oleh semua manusia itu sekali-kali tidak berasal dari luar jiwanya. Tidak bersumber dari luar jiwa, dan kebahagiaan itu dari dalam jiwa. Inna tanba'u min hadhihi nufus. Bahagia itu bersumber dari dalam jiwa. Ketika dia bahagia, yang lainnya akan terlihat bahagia. Dia akan merasakan positif. Tapi ketika jiwanya rusak, dalam kondisi yang dalam tempat yang nyaman, dalam tempat yang enak pun dia tidak merasakan kenyamanan. Kenapa? Karena kenyamanan, kebahagiaan itu tidak berasal dari luar. Dia bersumber berasal dari dalam jiwa. Maka betul, jiwa yang baik, ya, tazkiyatun nafs itu sarana kita untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa tazkiyatun nafs, jiwa yang kotor, jiwa yang rusak akan menghadirkan hidup yang sempit di dunia, dan juga di akhirat kita mendapat hukuman yang lebih dari Allah. Ini sudah. Ya, ini juga di akhirat ya, dikuatkan lagi di akhirat, innahu man ya'ti rabbahu mujriman, ya, bahwa keselamatan di akhirat itu bagi orang-orang yang memiliki jiwa yang bersih, hati yang bersih, amal yang soleh, ya. Dan semuanya itu ya, jiwa yang amal yang soleh, kemudian hati yang bersih itu la takunu illa bi tazkiyatin nafs. Ya, tidak muncul kecuali dengan mensucikan jiwa. Wa tathiruha, dan membersihkannya min adrawina, dari keburukan atau kotoran-kotorannya. Jadi nanti tahapannya adalah yang pertama tahliyah, yang kedua tahliyah.
Tahliyah itu membersihkan, mengosongkan dulu dari penyakit-penyakitnya, dibersihkan dulu itu sampah-sampahnya, gitu ya. Dibersihkan dulu itu sampah-sampahnya, baru setelah itu tahliyah, dihiasi jiwa. Nah, ini tahapannya. Nah, maka tazkiyatun nafas itu bagian dari tahapan tersebut. Innahu man yaghfirullahu mujrima fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa man yatihi mu'mina qad amila as-salihat fa ulaika lahum darajatun ula. Ini balasan di akhirat bagi orang yang hatinya bersih dan hatinya atau jiwanya kotor. Kemudian ya, tazkiyah itu menjadikan seorang itu sholih, dan kesolehan seseorang itu bisa mempengaruhi kehidupannya atau bahkan bagi yang sudah berkeluarga kehidupan anak dan keturunannya. Ya, makanya kalau kita bersihkan jiwa kita, kemudian kita jadi orang soleh, itu berpengaruh ke keluarga. Ya, setidaknya kepada keturunan kita, pada anak keturunan kita. Kaidahnya hukumnya begitu. Meskipun ada pengecualian, ya, karena Nabi Nuh anaknya juga membangkang begitu ya. Nabi Lut anak dan istri juga membangkang. Tapi kaidah umumnya kalau kita soleh, insya Allah anak dan keturunan kita juga akan mendapatkan pengaruh dari kesolehan kita. Nah, salah satunya adalah yang kita baca dalam surat Al-Kahfi. Ya, dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Khidir. Ya, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Ketika mereka berdua ini melakukan perjalanan, ya, singkat ceritanya mendapati tembok yang mau roboh, rumah tapi temboknya udah mau roboh. Maka Nabi Khidir atau Khidir, karena sebagian tidak menyebutnya Nabi, Khidir ini merenov tembok itu, dikuatin lagi, ya, dibersihin lagi tempatnya. Dalam ayat yang berbunyi wa amma jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ya, kan intinya Nabi Musa ini juga disuruh sabar untuk ikutin Khidir. Ya, karena Khidir itu pertama dia bocorin perahu, dibocorin perahu dia. Kan persyaratannya, wahai Musa, kamu jangan tanya-tanya ya. Kamu bersama saya, kita berjalan, kita belajar, tapi jangan tanya. Tapi akhirnya ketika Khidir bocorin atau melobangin perahu itu, Musa protes. Kamu kenapa ini perahu lain dibocorin, dilobangin? Nah kan, kamu tadi perjanjian kita apa? Persyaratan kita. Kemudian berikutnya Nabi Khidir membunuh seorang anak. Kok anak kecil kamu membunuh? Ya gak ada salah, macam-macam. Tadi perjanjian kita. Ya, intinya begitu. Nabi Musa juga dilatih, ya, hati tazkiyatun nafas. Sampai di sini, ya, tiba-tiba Khidir kembali merenov. Ya. Nah, masalah rumah ini direnov itu, dibagusin, jadi kuatin. Dan Musa juga nanya, ya begitu Nabi Musa. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Khidir atau Khidir menjelaskan, wa ammal jidar fakana lil-ghulamaini yatimaini fil Madinah. Tembok yang mau roboh itu punya dua orang anak yatim di Madinah, di kota, ya, fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok itu ada harta benda warisan orang tuanya.
Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihan. Ini yang menjadi garis bawah kita. Ya, orang tua kedua anak ini orang soleh. Orang tua dari kedua anak ini adalah orang soleh. Wa kana abuhuma sholihan. Fa'arada rabbuka ayyabluwa ashuddahuma. Allah berkehendak jika kedua anak ini nanti sampai beranjak dewasa, ayyabluwa ashuddahuma, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin ya kehidupan kedua anak ini. Kenapa? Sekali lagi tadi yang kita garis bawahi, wa kana abuhuma sholihan. Kedua orang tua mereka orang soleh. Jadi insya Allah ya, kalau kita soleh, gitu ya, kita perbaikin jiwa kita, ya, berusaha untuk itu kita menjadi orang soleh, ini akan berpengaruh jaminan Allah untuk anak dan keturunan kita. Itu jaminan harta ya. Insya Allah berarti jaminan kesolehannya juga ikut begitu. Ya. Itu jaminan secara materinya. Insya Allah jaminan secara kesolehannya juga ya, ketika kita mendidik ya, kita konsen dengan pendidikan anak kita, insya Allah kita. Berikutnya adalah al-amnu wal wiqayatu minal jara'im, yaitu penjagaan Allah dari al-jara'im, dari bahaya, dari kejahatan-kejahatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat An-Nahl. Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adabahha Allah libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Allah memberikan ya satu fenomena Korea ya, yaitu satu negeri atau satu kampung kanat aminah yang kondisinya aman, sejahtera, mutmainnah, tenang, tentram. Ya, di hari rizquha ragadan, rezeki-rezekinya ya, rezeki Allah itu datang kepadanya terus menerus min kulli makan, dari banyak sisi ya, dari segala penjuru. Tetapi apa? Penduduk negeri itu kufur ya, tidak syukur ya, ini juga bagian dari sifat tercela bagi jiwa, dan sifat terpujinya adalah syukur. Sifat tercelanya kafar, kufur bi'anillah, dengan nikmat-nikmat Allah, maka yang terjadi apa? Fa'adab Allah ya, jadi jiwa yang buruk itu pada Allah libasal ju', maka Allah turunkan kelaparan, wal khawf, ketakutan, bima kanu yasna'un, dari apa yang mereka perbuat. Kenapa adanya lapar, kemiskinan dan ketakutan itu? Karena sebab ini kufur nikmat, dan ini bagian sifat jiwa yang tercela. Ya, karena kufur nikmat ini Allah ganti nikmat itu dengan rasa takut dan lapar dan takut. Ya, dirasa lapar dan takut, kemiskinan dan ketidakamanan. Kalau kemiskinan dari aspek materialnya, ketidakamanan dari aspek ya kejiwaan kita. Ya, jadi lapar atau miskin dan takut itu dua sebab yang menjadikan kita tidak nyaman, tidak tenang hidup kita. Ya. Mana masalah resesi 2023, nah, ini kan masalah perut, masalah kelaparan, nanti bisa mengakibatkan ketidakamanan. Ya. Nah, dengan apa kita mengganti al-ju' wal khauf ini?
dengan tazkiyatun nafs. Ya. Negeri kita ini kaya raya, gitu kan? Tapi ketika pengelolanya jiwanya kotor, maka yang terjadi ya kemiskinan juga, kemiskinan dan ketidakamanan. Ya begitu pula dalam kita bawa ke skala yang lebih kecil, skala masyarakat, skala keluarga, skala organisasi, skala perusahaan, skala kantor dan lain sebagainya. Ya, kalau ya, pemimpinnya atau orang-orang yang ada di situ adalah jiwa yang bersih, insya Allah ya, terhindar dari al-ju' wal khauf. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, masalah al-ju' wal khauf ini penting ya, karena ini dua masalah inti. Ya. Kebahagiaan kita di dunia. Yang pertama dari sisi materi, al-ju', ya. Kalau bermasalah berarti kita akan lapar, kita akan miskin. Yang kedua dari masalah keamanan. Ya. Tapi kalau dua sudah terpenuhi, sejahteranya terpenuhi, keamanan terpenuhi, maka di dunia ini kita selamat, bahagia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengangkat masalah al-ju' dan khauf ini dalam surat Quraisy. Ayatnya begini. Apa? Lihat. Surat Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf. Nah, jadi Quraisy itu, kaum Quraisy itu mendapat nikmat dari Allah berupa apa? Ila Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf. Perdagangan, ya, perdagangan mancanegara. Karena Mekah ini tandus, Mekah itu tandus, jauh dari peradaban, ya. Jadi dia jauh dari Romawi, dari Persia, dia jauh terpinggirkan lah. Dia nggak masuk kategori peradaban yang ya dipandang saat itu. Karena di pandang itu ada Romawi, Persia, ada Yunani, ya, ada Hindi, termasuk Mesir, ya. Itu terpandang. Tapi saat itu Mekah itu terpinggirkan. Tapi Allah tetap hidupkan penghuninya dengan apa? Li'ila Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf. Adanya nikmat untuk melakukan perdagangan di musim panas dan musim dingin. Musim panas itu rihlatasy syita', musim panas itu ke Yaman, musim dingin itu dia ke Syam. Itu perdagangan itu, sehingga bisa hidup itu masyarakatnya, bisa sejahtera itu. Nah, apa berikutnya? Kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaknya mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berikutnya? Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Ya, kalau menyembah kepada Allah, kalau bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan dua hal. Apa? Alladzi at'amahu min ju'. Allah berikan makan dari kelaparan. Ini masalah lapar. Disebutkan juga nih di ayat. Wa amanahu min khauf, dan Allah berikan keamanan dari ketakutan. Ini juga khauf. Jadi dua aspek ini kalau kita bersyukur kepada Allah, kalau kita bersihkan jiwa kita nggak kufur kepada nikmat Allah, maka Allah pertahankan ini bagi kita. Allah akan hilangkan ini dari kita. Allah akan hilangkan kelaparan, kemiskinan, dan Allah akan hilangkan ketidakamanan. Dari surat Quraisy juga Allah tegaskan. Nah, jadi sebenarnya tazkiyatun nafs itu justru membawa luar biasa, ya. Bermula dari jiwa, kemudian dia akan mewarnai, ya, yang lain-lainnya, ya, mewarnai perilaku kita, mewarnai hubungan kita dengan sesama, mewarnai keluarga kita, bahkan keturunan kita, dan juga dalam skala yang lebih besar, insya Allah akan mewarnai
Nah itulah beberapa hal ya, yang bisa kita mukadimah di awal ini terkait dengan tazkiyatun nafas. Dalam mukadimah mungkin kita tidak terlalu panjang. Kita akan perbanyak juga insya Allah di mungkin diskusi ada tanya jawab. Nah, tapi sebelumnya nanti ini kita ambil ya untuk yang bisa kita bawa mungkin. Inna tazkiyatul qulub wal nufus innama takun bil ibadah wa naw'un min al-amal. Bahwa tazkiyatun nafas itu dilakukan dengan ibadah. Dengan ibadah. Kita sudah beribadah. Tapi pertanyaannya apakah ibadah kita itu menjadi sarana tazkiyatun nafas? Itu ya. Jadi dengan ibadah wa naw'un min al-amal dan sebagian amaliyah. Jadi bisa dengan ibadah, bisa juga dengan amaliyah. Idza ubiya dzalika ala kamalihi wa tamamihi. Dengan syarat apa? Ya, dilakukan dengan secara sempurna. Ya, dengan atau secara baik, secara sempurna. Fa inda idzin yatahaqqaqul qalbu bi ma'anin takunu an-nafsu biha muzakka. Dan saat itu maka hati kita, jiwa kita ya, akan terwujud di dalamnya ya, pensucian jiwa. Wa yakunu lidzalika atharuhu, dan karena itu nanti akan ada pengaruhnya. Wa thamaratuhu, dan buahnya alal jawarih, kepada jawarih anggota tubuh kita. Kulluha, semuanya. Seperti apa? Lisan, seperti lisan kita, perkataan kita. Jadi kalau hati yang bersih, jiwa bersih, berpengaruh ke lisan, pembicaraan. Ya, pembicaraan yang kotor itu adalah cerminan jiwa yang kotor. Pembicaraan yang buruk itu adalah cerminan jiwa yang buruk. Tapi pembicaraan yang baik itu cerminan dari hati atau jiwa yang baik. Jadi pertama pada lisan ya, kita lisan kita nih ngomongin apa aja gitu kan. Apakah ngomongin keburukan orang lain, kekurangan orang lain, apakah ngomongin hal-hal yang bermanfaat. Bercanda boleh nggak? Ya, boleh aja. Boleh bercanda, tapi bercanda yang ya bercanda yang sifatnya Rasul boleh. Ya. Kan Rasulullah juga bercanda gitu kan. Sesekali Rasul bercanda. Ya. Nah kalau lisan, wal ain, dan juga mata misalnya, berpengaruh kepada penglihatan kita. Ya, menjaga penglihatan kita, menjaga pandangan kita. Ya, kalau nafasnya baik, insya Allah dia akan mudah ya, mengendalikan jiwa, sehingga mudah mengendalikan pandangan. Ya. Wal udhun, begitu juga pendengaran. Ya, pendengarannya dijaga. Ya. Wa baqiyatul a'dha, dan anggota tubuh yang lainnya. Wa azharu thamaratin nafs al-muzakkah, dan buah yang paling nampak adalah daripada tazkiyatun nafs adalah husnul adab wal muamalah, yaitu adab yang baik dan interaksi yang baik, muamalah yang baik terhadap siapa? Ma'allahi wan nas, terhadap Allah dan juga manusia. Ya. Jadi kalau kita melihat orang interaksinya buruk, ya, itu cerminan. Tapi kalau orang interaksi baik, ya, kepada manusia santun, pada manusia, kepada sesama mudah senyum, gitu ya, itu cerminan dari kondisi jiwa. Jadi sesungguhnya kalau jiwa kita bersih, orang juga akan mudah suka kepada kita. Ya, kalau teori-teori komunikasi dan lain sebagainya mungkin sifatnya teknis ya, teknis, soft skill. Tapi sebenarnya yang paling pengaruh adalah jiwa kita. Ma'allahi qiyaman bihuquqihi, dan seterusnya. Jadi intinya ini daripada paragraf yang bisa kita ambil di pertemuan kali ini,
Allah SWT, saya kembalikan ke Bapak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada sisa waktu sekitar 20 menitan ya. Dimohon jika ada pertanyaan yang ditanyakan, dipersilahkan ya. Dengan tema pembahasan kita pada hari ini sedikit tadi Mas akan sampaikan ada 3 hal tadi ya, saya bilang tadi itu. Yang pertama, jiwa yang sari, yang tenang, mainan dan dengan nafsu. Nah, tantangannya kita sebagai manusia, kita coba review aktivitas kita sejauh ini, pastikan ada potensi kita untuk mengarah ke kebaikan dan keburukan gitu. Nah, salah satunya kita ingin nafsu itu adalah yang membuat kita bisa membersihkan itu adalah ibadah dan amalan kita gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya selagi ada kesempatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Ustaz. Jadi inti dari kita sebagai manusia itu berarti ada di jiwa Ustaz ya. Jiwa kita. Nah, yang kalau kita fisik manusia kita juga bertambah Ustaz, bertambah dari bayi, muda, tua, habis itu renta, habis itu meninggal. Apakah jiwa kita juga seperti itu Ustaz? Jiwa kita juga akan mengalami masa proses seperti hal yang fisik kita gitu. Nah, mungkin itu Ustaz. Nanti mau ditanggung dulu ya, misalnya mungkin ada yang lain yang pertanyaannya dari ibu di belakang, ada yang bertanya dari Mas. Video pertanyaan saya biar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya juga dalam kaitan jiwa, sesuatu yang tidak kasat mata, tidak terlihat. Jadi ada dasar fisik, ada jiwa. Yang mau saya tanyakan adalah posisi ruh. Posisi ruh di sini belum mendapat tempat atau memang tidak ada tempat untuk membedakan antara jiwa dan ruh. Jadi yang bertanggung jawab itu jiwanya atau ruhnya, atau jiwa yang nempel dalam ruh. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan mungkin ini pertanyaan kami tentang asal usul kita sebagai lurus itu sendiri yang tadi kau sampaikan tentang kisah daripada dulu Iblis dan Nabi Adam di surga. Wala taqrabu hadhihi syajarata takuna min al-ghayb. Artinya Nabi Adam dan Siti Hawa itu dilarang mendekati yang namanya buah kurma. Yang perlu saya tanyakan, satu, ada syariah apakah Allah melarang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tidak mendekati buah kurma? Yang pertama. Dan yang kedua, nanti khuldi itu kan kata bahasa langgeng ya, kekal dan abadi. Kok bisa makan buah khuldi diusir itu Pak? Ada apa itu? Iya, diusir dari surga kayak gitu.
Mestinya harus makan buah kuning sekali. Ya itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Saya sudah tanya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah jiwa itu seperti fisik kita ya? Ya tidak. Jadi berbeda. Pertama, berbeda hukum sunatullahnya. Kalau fisik Allah sampaikan dalam Al-Quran itu Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syai'an. Kalau fisik kita diawali dari pertama lemah dulu, kita sebagai bayi dan sebagainya terlemah. Kemudian nanti akan ada kekuatan dalam kondisi fisik kita kuat. Ya, setelah itu kita kuat, gitu ya. Usia remaja, usia dewasa terus. Kemudian kata Allah nanti akan lemah lagi. Mimbak di kuwatin dha'fan, lemah dan juga beruban. Dha'fan wa syai'an, lemah dan beruban. Itu sunatullah. Ya, jadi memang badan kita ada batasan. Ya, jadi dari lemah menuju kuat, menuju lemah lagi. Tapi jiwa itu enggak begitu. Nafas itu tidak. Bahkan nafas itu ya kalau terus dididik, ya, kalau terus dibangun, dia bisa menjadi lebih baik. Ya, semakin hari semakin baik. Nah, maka kalau dalam realitanya kita lihat ada orang yang dia fisiknya masih kuat, tetapi karena jiwanya lemah, amalnya juga lemah. Itu ya, padahal dia secara fisik kuat, tapi karena jiwanya lemah, males. Ya, dia males, dia nggak berkorban. Nah, tapi ada yang secara bisa jadi sudah lemah. Secara fisik dia sudah lemah lah. Tapi karena jiwanya kuat, ya, berarti kan berbeda. Fisik itu semakin lemah, tapi jiwa itu bisa semakin kuat. Akhirnya apa? Akhirnya terkadang itu meskipun dia lemah, dia tetap bisa berkorban berjuang. Kenapa? Karena jiwa. Maka kalau kita lihat para ulama, ya, kita lihat aparat sahabat Rasul, salafus salih, sampai Rasul juga begitu. Di usia tua itu semakin produktif. Padahal secara fisik sebenarnya lemah, tapi karena jiwa yang kuat, jiwa itu bisa kuat. Para ulama-ulama, ada ulama yang juga saya mampu jiwanya masih semangat, tapi karena fisiknya terbatas, gitu ya, kendaraannya sudah terbatas nih, maka dia tetap produktif lagi. Nah, jadi dia seperti itu. Jadi kalau jiwa itu tidak terkait dengan fisik, ya, jiwa itu boleh lemah, boleh tua, tapi jiwa itu
fisik itu boleh lemah, boleh kuat, tapi jiwa itu tergantung kondisinya. Meskipun yang terbaik ya tadi, kalau ukuran produktivitas ya, yang terbaik itu adalah ketika fisik dan jiwanya menyatu di situ. Jadi jiwanya semangat, fisiknya kuat, itu akan lebih produktif. Gitu ya. Yang pertama itu, yang berikutnya adalah terkait dengan ruh, ya terkait dengan ruh. Ada ruh, ada jiwa, ada hati, ada akal, ada fuad. Kalau dalam Al-Quran itu ada fuad. Memang para ulama berbeda pendapat. Meskipun sebagian mereka bilang semuanya terkait. Jadi ada ruh, ada an-nafas, al-qalb, al-fuad. Fuad itu bisa diartikan nurani, dan yang terakhir adalah akal. Nah, seperti misalnya masalah akal. Akal itu di mana sih? Akal itu di kepala atau di hati? Ya. Terus hati itu di mana? Ada nggak fisiknya hati itu? Jantung ya Pak? Jantung. Fisiknya jantung, tetapi kan hati itu juga dia tidak terindra. Dia sifatnya kan apa ya? Bukan fisik. Isi itu kan bukan fisik ya. Seperti kebaikan, keburukan itu kan bukan fisik. Ya. Nah ini ada berbeda pendapat, tapi ada yang bilang semuanya ini saling terkait. Seperti misalnya akal dengan fuad. Ya. Akal dengan fuad. Fuad itu bisa diartikan daya nalar. Misalnya antara ruh dengan jiwa tadi ya pertanyaannya. Nah ini saling terkait. Tetapi ada yang mengatakan kalau ruh itu nanti ruh itu adalah sesuatu yang dia bisa dipindahkan. Jadi yang berpindah itu ruh. Ya. Tapi an-nafas itu dia tidak berpindah sebenarnya. Dia adalah wadah untuk ruh. Gitu ya. Jadi dia ada dalam diri kita. Ketika kita mati, ini sudah mati wadahnya, tapi ruhnya Allah angkat. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Tapi intinya dalam masalah ruh itu Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi kalau an-nafas itu dia adalah yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada kita dalam kaitan dia punya potensi kebaikan dan keburukan. Gitu ya. Memang dia bukan fisik juga. Ya, dia bukan fisik juga. Tapi kalau dalam konteks dia berpotensi kebaikan dan keburukan itu dibilang an-nafas. Tapi dalam konteks dia adalah nyawa kita, itu dikatakan ruh. Gitu ya. Jadi ruh dan an-nafas ini satu. Tapi dalam konteks ruh itu punya potensi kebaikan dan keburukan, dinamakan an-nafas. Tapi dalam konteks dia ya yang akan kehidupan kita itu namanya ruh. Nah ini seperti itu ya. Nah memang akhirnya para ulama ya karena ini masalah yang gaib ya, mereka mengembalikan kepada ayat yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka para sahabat bertanya kepada Rasul juga tentang ruh. Ya, tapi apa jawaban Allah? Qul ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Gitu ya. Wa ma
meskipun sebagian ulama juga membahas nanti masalah ruh ya, sampai mohon maaf ya, masalah nama ruh gitu kan, nama ruh kita ini apa nih? Nah ini sudah menyangkut masalah-masalah yang gaib. Ya, kita tidak bisa memastikan masalah itu. Dan kalaupun kita bahas, harusnya bersumber dari sumber yang jelas. Ada hadisnya enggak? Ada Qur'annya enggak? Gitu ya. Kalau bersumber dari misalnya kasyaf ulama, ya, sebagai ulama katanya nerawang gitu. Sebagai ulama terungkap ilmunya, yaitu tidak bisa dijadikan sumber pasti. Ya, tapi yang lebih aman itu kalau kita punya sumber kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Al-Quran dan hadis. Jadi itu ya. Jadi ruh itu apa? Intinya oleh ayatnya oleh ruh min amri rabbi. Para sahabat juga ada sebagian bertanya, tapi apa jawaban Allah? Katakanlah ruh itu urusan amri rabbi, urusan Tuhan itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Maksudnya apa? Ya masalah yang gaib serahkan kepada Allah. Tapi masalah an-nafs, jiwa tadi ya, manusia itu punya jiwa. Apakah jiwa itu bagian dari ruh? Sebagian ada yang bilang berbeda. Ya, kalau jiwa itu Allah hadirkan nafas dengan tadi dia sebagai pendorong seorang untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Ada yang bilang nafas itu ruh juga, tapi pengucapannya berbeda. Kalau dalam masalah potensi kebaikan dan keburukan namanya an-nafas, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Tapi kalau dalam masalah kaitan dengan kehidupan dan kematian seorang, itu disebut dengan ruh. Allah al-Ansab ya. Kemudian masalah yang gaib ya tadi ya, terkait dengan ya kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, itu apa asrar, apa hikmah di balik kondisi mereka berdua makan daripada buah ini. Ya yang pertama ya kita bisa mengambil asrar atau hikmahnya, ini semua ya dari Allah ya. Tapi yang paling penting adalah bahwa syaitan itu tidak akan pernah berhenti, ya, tidak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan manusia. Nah dalam konteks ini asalnya adalah masalah jiwa ya, masalah kekotoran jiwa itu bisa berdampak. Ya, kalau setan itu dia istikbar, ya dia sombong, ya maka Nabiullah Adam alaihissalam dia tidak mengindahkan ajaran Allah. Ya, dia tidak taat dalam konteks itu ya, dalam konteks itu kepada Allah. Makanya kan beliau bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi di luar itu semua ini adalah skenario Allah. Ya, di luar itu semua ya Allah Subhanahu wa taala punya tadbir. Ya, Allah sudah tuliskan dalam di antara hadisnya, Allah sudah tuliskan ketentuannya itu bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan apapun. Nah, jadi apa hikmahnya? Ya hikmahnya tadi. Ya, kalau kita bawa konteks ini, ya ini adalah bagian dari pentingnya tazkiyatun nafas, karena iblis juga diusir karena dia hatinya kotor dengan takabur. Kemudian Nabiullah Adam alaihissalam juga karena isyan, ya, dia maksiat ya, atau dia melakukan pelanggaran ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nabi, tapi beliau juga adalah manusia, gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita ambil pelajaran di situ.
Ini juga kembali hal yang baik. Kalaupun ulama membahas, biasanya itu tidak ada dalilnya. Ya, biasanya tidak ada dalilnya. Ya, tapi di antara hikmahnya ya manusia itu biasanya tidak puas dengan kenikmatan gitu ya. Meskipun sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, tetap ya mau nyoba yang lain, gitu ya. Tetap tidak merasa qanaah, tidak cukup dengan yang ada. Ya. Nah, ini juga di antaranya. Tapi kalau kita lihat pembahasan ulama dari mana, nah, itu perlu kepastian ya, sumber yang pasti. Kenapa sih kok ada sajarah khuld? Ya. Sebenarnya bukan sajarah khuld, ya, itu nama ulama aja, penamaan ulama ya, sajarah khuld. Ya, penamaan dari ulama. Di Al-Quran tidak ada istilah sajarah khuldinya. Tapi dalam Al-Quran disebutkan fatakuna minal khalidin. Kau berdua akan menjadi orang yang kekal. Maka pohonnya dinamakan dengan pohon kekal, sajarah khuldi, pohon kekekalan. Allah